Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Zizatur Rahmania. NIM saya C07219013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum pidana khusus. Tema saya yakni penyelidikan perdagangan orang melalui media sosial. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana khusus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sub pembahasan yang akan saya bahas di sini. Sub pembahasan yang pertama ini adalah pengertian tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua ada modus operandi perdagangan orang melalui media sosial. Yang ketiga praktik penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana perdagangan orang dengan sarana media sosial. Yang keempat kendala-kendala penyidikan tindak pidana perdagangan manusia melalui sosial media. Baik, yang pertama mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang. Jadi perdagangan orang ini diatur tersendiri di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang artinya atau maknanya adalah suatu tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berdasarkan pengertian perdagangan orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pengertian tindak pidana perdagangan orang atau TPPO secara sederhana menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh dalam undang-undang ini. Yang kedua, modus operandi perdagangan orang melalui media sosial. Jadi, modus operandi perdagangan orang yang melalui media sosial itu ada 3. Yang pertama adalah perdagangan orang dengan modus prostitusi atau eksploitasi sosial. Di sini, pelaku perdagangan orang selain mengetahui sisi-sisi emosional korbannya, dia juga mengetahui benar bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memuluskan aksinya. Yang kedua adalah modus tenaga kerja ilegal. Untuk modus-modus pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal yang biasanya dilakukan pelaku itu agar iklannya itu menarik berdasarkan informasi dari informan antara lain melalui rekrutmen tenaga kerja palsu di medsos yang bisa jadi modus perdagangan orang terselubung. Untuk menghindarinya, masyarakat ini harus mengetahui ciri-cirinya, yakni diantaranya gaji yang ditawarkan itu selangit, tapi dia tidak membutuhkan pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Modus yang ketiga adalah perdagangan orang dengan modus adopsi secara ilegal atau adopsi anak secara ilegal. Jadi proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur yang semestinya tentunya akan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap kasus penelantaran anak. Menurut catatan Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2009 ada 50 orang anak yang diadopsi oleh warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga, subbab yang saya akan bahas adalah mengenai praktiknya atau implementasinya penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana perdagangan orang atau PPPO dengan sarana media sosial. Jadi, langkah pertama dalam
mengorganisasikan cybertrops adalah dengan membuat dan mengintegrasikan akun media online maupun media sosial yang dimiliki masing-masing wilayah. Saling terintegrasi antara Polda dengan Polres, dengan Polsek, dengan cara saling berteman, follow antar media sosial yang dimiliki. Yang selanjutnya ini membuat grup WA, Telegram, Line, atau lain sebagainya dan menunjuk satu anggota yang berkompeten untuk mengetahui IT. Yang kedua adalah tim Cybertrops Polda ini saat melakukan kegiatan cyber patrol, dia mengidentifikasikan adanya transaksi yang mengarah pada kegiatan perdagangan orang melalui grup WhatsApp atau Line. Yang ketiga adalah tim Cybertrops ini kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap dugaan perdagangan orang ini. Yang selanjutnya kegiatan penyelidikan lanjutan dalam kasus perdagangan orang sebagaimana ditemuan awal oleh Cybertrops tersebut dilakukan penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda dengan mendatangi TKP yang di situ diduga terjadi tindak pidana. Hal ini sebagaimana didasarkan oleh pasal 24 Perkap 14 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Proses yang keempat adalah penyelidikan ini disertai dengan surat perintah tugas. Yang selanjutnya di Ditreskrimum Polda ini dilakukan pemeriksaan kasus dengan dibuatnya laporan polisi oleh Unit 1 Renakta Subdit 4. Selanjutnya, proses yang keenam ini adalah prosesnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda yang menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP di Treskrimum untuk kepentingan penyidikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 109 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Proses yang ketujuh adalah keluarnya surat penyidikan mengharuskan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda untuk menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Surat ini merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan SPDP ini mengharuskan setiap penyidik yang namanya telah tercantum mengadakan pertemuan untuk membahas manajemen serta rencana penyidikan dalam kasus tersebut yang mencakup jadwal dan kegiatan penyidikan. Yang ke-8 adalah jadi setelah proses penyidikan dimulai, penyidik ini menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Penyidik dalam hal ini wajib memberikan informasi mengenai hak restitusi yang merupakan hak pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bila korban menuntut hak restitusi, maka penyidik membantu mengajukan tuntutan restitusi dalam BAP. Jika korban sakit atau trauma, maka penyidik ini harus merekomendasikan pada Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT. Bila korban butuh perlindungan, maka harus direkomendasikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Baik, selanjutnya, subbab selanjutnya adalah mengenai kendala-kendala penyidikan tindak pidana perdagangan manusia melalui sosmed. Jadi, kendala-kendala yang sering terjadi atau faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disebutkan oleh Surjono Sukanto adalah yang pertama karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya. Di ketiadaan aturan khusus yang mengatur penggunaan media sosial sebagai sarana kejahatan perdagangan orang membuat penyidik itu terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan ancaman pasal yang digunakan, yakni antara penggunaan undang-undang
tindak pidana perdagangan orang atau menggunakan Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah karena ambiguitas istilah korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban ini juga didefinisikan oleh Van Boven dalam Rena Julia. Yang ketiga, karena pengetahuan. Jadi masih adanya sebagian anggota Cybertrops yang kurang memiliki pengetahuan detail mengenai Search Engine Optimization atau SEO untuk memonitoring big data di medsos dan media online dalam rangka meminimalisir akun fiktif, berita hoaks, ujaran kebencian, dan terutama terhadap berbagai hal terkait indikasi pidana. Misalnya perdagangan orang yang terselubung dengan berbagai iklan pekerjaan ataupun modus lain. Yang keempat adalah karena keterampilan, kurang terampil melakukan penetrasi dalam grup-grup media sosial yang terindikasi digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan orang secara terselubung. Yang kelima adalah kendala dari penyidikan ini adalah karena sikap atau perilaku. Adanya sebagian personel yang bersikap jenuh dalam mencari postingan sehingga kurang jeli dan termotivasi membuat maupun mengintegrasikan akun medsos yang dimiliki dengan saling berteman ataupun follow antar medsos yang dimiliki. Yang keenam adalah sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai sehingga menyulitkan di dalam proses penyidikan. Selanjutnya, yang ketujuh, karena minimnya tingkat literasi media, khususnya di kalangan remaja. Hal tersebut tentunya memicu kekhawatiran tersendiri akan maraknya kejahatan TPPO melalui media sosial. Yang ke-8, karena faktor budaya. Kenyataan ini, masalah trafficking itu bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, utang piutang, riwayat dalam keluarga, dan rendahnya kontrol sosial, akan tetapi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, masalah trafficking ini dipengaruhi dengan munculnya gaya hidup hedonisme seseorang untuk mendapatkan persepsi status sosialnya di masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas saat ini adalah bahwa pelaku perdagangan orang melalui media sosial dengan modus prostitusi, melakukan pendekatan pada korbannya melalui cara pemenuhan kebutuhan emosional calon korbannya, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pelaku dan calon korbannya. Selanjutnya, jika korban sudah terjerat, maka pelaku melakukan penawaran-penawaran dilakukan pada korban untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk kemudian, jika ada ketertarikan, maka pelaku menggunakan grup lain yang berisi akun-akun pria yang bersedia membooking untuk menawarkan wanita-wanita tersebut. Modus TPPO berikutnya adalah melalui tenaga kerja ilegal. Ciri modus ini adalah dengan membuka iklan di media sosial dengan kriteria yang tidak masuk akal. Misalnya gaji yang ditawarkan itu selangit, tapi tidak membutuhkan pengalaman kerja. Menggunakan alamat email gratisan sebagai informasi pekerjaan, misalnya pakai Yahoo atau Gmail, serta kontak info yang dipakai adalah dengan nomor HP. Selanjutnya mengenai modus yang ketiga ini adalah perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal. Saat ini banyak sekali menggunakan Instagram dengan menyamarkan aksinya, misalnya menggunakan akun konsultan hati, yang mana ternyata modusnya ini adalah menampung bayi-bayi hasil luar nikah untuk kemudian dilakukan penawaran adopsi secara ilegal pada orang lain. Selanjutnya adalah mekanisme penyelidikan berbagai modus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di media sosial. Awalnya diketahui dari Cyber Patrol tim Cybertrops yang kemudian ini meneruskan penyelidikan ke Subdit 4 Renakta. Kendala penanganan tindak pidana perdagangan orang dari faktor hukumnya adalah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya, serta adanya ambiguitas istilah korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seharusnya DPR dan pemerintah ini melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perdagangan Orang, agar kegiatan prostitusi online dapat dipidana tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia.
kendala penegakan hukum dari penegak hukumnya adalah dikarenakan kurang terampilnya anggota tim Cybertrops melakukan penetrasi dalam grup-grup media sosial, timbulnya kejenuhan, serta kurang terampilnya pengetahuan tentang search engine optimization. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.